Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita berjumpa dalam kasih Kristus, dalam suasana yang berbahagia. Selalu kiranya kehidupan kita dilingkupi dengan kasih, berkat, pertolongan yang daripada Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya kutip dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Matius pasal 5 ayat 17 dan sampai ke-19. Kita masih berbicara tentang undang-undang kerajaan Kristus, di mana Kristus akan menjadi raja atas kehidupan kita. Demikian bunyi firman Allah, ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Kita akan lihat di dalam ayat 17 yang berbunyi demikian, Bapak Ibu. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Perjanjian Lama kita mengenal namanya daripada hukum Taurat, di mana Allah memberikan melalui yang namanya Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Pada waktu itu di mana bangsa Israel baru keluar daripada tanah Mesir karena ada semacam kerja paksa, ya, di mana mereka dipaksa untuk bekerja, membantu atau membangun daripada kerajaan Mesir pada waktu itu, dan Allah mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Di sana dikatakan bahwa Allah menjadi pemimpinnya. Allah menjadi raja atas mereka. Atau dikatakan dalam masa itu disebut zaman teokrasi, di mana Allah sebagai pemimpin, Allah sebagai raja atas bangsa Yahudi pada waktu itu. Nah, kemudian daripada hukum Taurat disampaikan melalui Musa. Di dalam ayat Keluaran 19 ayat ke-8 dikatakan di sana oleh bangsa Israel di hadapan Musa bahwa mereka mengatakan bahwa segala perintah Allah akan kami lakukan. Segala daripada perintah Allah itu akan kami lakukan. Artinya bahwa bangsa Israel begitu percaya diri, begitu pedenya mereka mengatakan bahwa hukum Taurat ataupun daripada titah-titah perintah Allah itu akan kami lakukan. Ya, akhirnya keluarlah muncul daripada pasal yang ke-20, yaitu mengenai hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ketahui benar bahwa tidak ada seorang pun dalam kehidupan nyata ini, ada orang yang bisa mampu menggenapi daripada hukum Taurat. Sehingga adalah bagaimana manusia dalam kehidupan hidupnya, manusia selalu dikurung di dalam daripada di bawah kutukan hukum Taurat. Karena tidak ada seorang pun dapat melakukan hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan juga para pemimpin ataupun pemuka agama, atau lebih lagi dikatakan sebagai imam-imam besar pada waktu itu, mereka pun harus mempersembahkan bagaimana persembahan bagi korban daripada dosa-dosa mereka. Hampir setiap hari mereka harus mempersembahkan daripada korban penghapus dosa kesalahan mereka. Selanjutnya baru untuk korban penghapus dosa bagi bangsa Yahudi atau bangsa Israel pada waktu itu. Jadi tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan daripada tuntutan hukum Taurat, di mana salah satunya berbunyi adalah gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kemudian bagi orang yang bersalah, orang itu akan dihukum ataupun akan dimatikan di dalam diri dia secara pribadi. Namun kenyataannya bahwa dosa manusia yang manusia lakukan itu tidak bisa menghapus kesalahan mereka sendiri. Sebab apa? Tuntutan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang mau mati oleh karena dosa kesalahan dia sendiri. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan untuk diberikannya sebuah korban atau binatang sebagai korban penghapus dosa. Dan korban penghapus dosa itu sifatnya adalah sementara. Sifatnya sementara saja, menunggu, menanti daripada sesuatu yang sanggup
menggenapinya di dalam tuntutan hukum Taurat ini. Nah, Bapak Ibunya dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah kurang lebih bagaimana tuntutan hukum Taurat. Makanya bangsa Israel tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan tuntutan hukum Taurat. Tetapi Yesus, dikatakan di dalam ayat 17 ini dikatakan bahwa aku datang bukan untuk meniadakannya, aku menggenapinya. Artinya, Yesus inilah pribadi manusia Allah. Dia dalam dirinya adalah Kristus. Dia datang dan dia yang sudah dipilih sebelum dunia ini dijadikan untuk menjadi korban bagi tuntutan hukum Taurat, untuk menggenapinya, supaya bangsa ataupun manusia ataupun orang-orang yang percaya kepada dia tidak mengalami kebinasan di bawah tuntutan hukum Taurat, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya firman Tuhan dikatakan di dalam kehidupan Yesus secara pribadi dalam Lukas pasal yang kedua ayat 21 pun dikatakan di sana bahwa Yesus melakukan tuntutan hukum Taurat, di mana hari ke-8 dia baru lahir, dia disunat. Dan selanjutnya kita tahu benar bahwa dia dibawa kehidupan daripada adat istiadat bangsa Israel yang selalu berbau hukum Taurat di dalam kehidupan kesehariannya. Dan Yesus mentaatinya. Bahkan lebih lagi bahwa dia telah memberikan dirinya sebagai korban yang hidup. Sebagai korban yang hidup. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa pada saat di dalam Ibrani 7 ayat 27, kalau imam-imam besar itu mengorbankan binatang untuk pengampunan dosa kesalahan mereka dan selanjutnya bagi umat bangsa Israel, tapi Kristus Yesus, dia mengorbankan dirinya sendiri sebagai korban yang hidup, sehingga kesempurnaan terjadi dia hanya sekali selama dalam hidup dia. Kemudian pun dicatat di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-10 ayat yang ke-11 dan 12 bagaimana Yesus menderita di luar pintu gerbang. Dikatakan Yesus menderita di luar pintu gerbang untuk menghapus dosa umatnya, untuk menghapus dosa kesalahan umatnya. Artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa Kristus melakukan tuntunan hukum Taurat. Namun apa yang dia lakukan lebih daripada imam-imam besar sekalipun pada zaman bangsa Israel pada waktu itu. Sehingga Kristus telah mengorbankan dirinya sendiri. Sebab dirinya sendiri itu dia tidak berdosa. Jadi korbannya itu memang kudus dan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Sehingga dia sangat berkenan, makanya setiap orang yang ingin hidup terlepas daripada tuntunan hukum Taurat, dia harus mempercayainya, memiliki iman. Makanya dalam Roma 10 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kita diselamatkan dengan iman percaya. Dengan iman percayanya kita mempercayai perkara ini, maka kita akan diselamatkan. Demikian juga di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai yang ke-20 dikatakan bahwa kita telah ditebus daripada kehidupan kita yang fana, dari unsur nenek moyang kita yang tidak sempurna. Kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal, darah Kristus Yesus. Dia yang sudah dipilih sebelum dunia ini dijadikan. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus hidup di dalam dunia ini bukan meniadakan, bukan dia menghilangkan daripada hukum Taurat. Di mana hukum Taurat berbicara bagaimana kita mengenal kepada akan dosa kejahatan yang sangat keji, yang tercemar bagi Allah Bapa di sorga. Dosa itu membawa kita menyadari bahwa kita membutuhkan daripada juru selamat. Hukum Taurat mengingatkan kita bahwa pentingnya kehidupan kita ini, kita mencari dan kita sangat membutuhkan seorang yang sanggup menyelamatkan kehidupan kita, yaitu juru selamat. Kenapa? Karena manusia tidak ada di kolong langit ini yang sanggup hidupnya keluar daripada tuntutan hukum Taurat. Hanya Kristus Yesus. Hanya Kristus Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita selaku orang yang beriman kepada Dia, percayalah bahwa kita tidak lagi mengalami tuntutan kurungan daripada tuntutan hukum Taurat ini. Kristus telah menggenapi hukum Taurat ini. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa Dia telah menggenapi, bahkan Dia melengkapi hukum Taurat ini, bukan meniadakannya. Itu sebabnya firman Allah mengatakan bahwa terkutuklah orang kalau dia meniadakan satu iota sekalipun daripada hukum Taurat.
Artinya apa? Hukum Taurat itu tetap bisa dipakai, digunakan untuk bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus Yesus. Di mana orang-orang tersebut tentunya di bawah tuntunan hukum Taurat, pasti dia akan memerlukan, membutuhkan seorang juru selamat. Jadi hukum Taurat itu sebagai tuntunan bagi orang yang rindu untuk diselamatkan. Sehingga dengan hukum Taurat ini orang-orang akan mengetahui bahwa ada dosa kejahatan yang ada dalam kehidupan umat manusia. Sehingga mereka akan butuh dan mencari keselamatan bagi dirinya sendiri. Jadi intinya hukum Taurat itu menuntun kita kepada kehidupan, kepada Kristus Yesus. Dia sebagai juru selamat. Dia satu-satunya yang menyempurnakan hukum Taurat. Bahkan juga dia melengkapinya. Dan kita percaya benar bahwa dengan dia menggenapi dengan kematiannya di atas kayu salib, dia menyempurnakan daripada hukum Taurat. Bahwa dia telah pada saat dia dimuliakan di atas kayu salib, dia naik ke sorga, dia mencurahkan daripada roh kehidupannya atas setiap orang yang percaya kepada dia. Jadi Bapak Ibu dengan saya tidak akan mengalami kebinasaan. Sebab apa? Kita bersama dengan dia telah dibangkitkan dalam kehidupan kita bersama-sama dengan dia. Itu sebabnya Bapak Ibu harus terima dia dengan percaya penuh bahwa segala dosa kejahatan kita, hidup kita yang fana ini sudah dibayar lunas oleh darah yang mahal, darah Yesus Kristus Tuhan. Dia telah mengorbankan dirinya sendiri. Dia telah menghapus dosa-dosa umatnya dengan darahnya sendiri. Darahnya adalah sempurna di hadapan Allah, sebab hidupnya dia adalah suci dan kudus, tidak bercacat celah. Inilah pentingnya kita menyadari akan hal ini, bahwa Kristus dia menggenapi, bahkan juga dia melengkapi. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus bahwa dia Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kita harus hidup di bawah perintah dan titah-titah yang difirmankannya. Bukan berarti kita mengabaikan hukum Taurat, tapi kita berpegang teguh kepada perkataan Kristus Yesus, bahwa kita ini sebagai anak-anak kerajaannya. Dan kita ini bukan lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah perintah, titah-titah perkataan yang keluar daripada Kristus Yesus. Itu sebabnya di dalam ayat 22 dan kemudian ayat 28 dan ayatnya ke-30 dan selanjutnya dikatakan bahwa langsung dikatakan oleh Kristus, dia mengatakan, aku berkata kepadamu. Aku berkata kepadamu. Jadi tidak lagi dia membaca atau dia mengingat daripada perkataan hukum Taurat, tetapi langsung perkataan perintah itu keluar daripada mulut Kristus Yesus Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau hukum Taurat itu disampaikan oleh seorang yang bernama Musa, maka hukum di dalam kasih ataupun hukum dalam anugerah di dalam Kristus Yesus langsung disampaikan oleh mulut Kristus Yesus sendiri. Aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu. Nah inilah pentingnya kita selaku orang yang percaya kepada dia. Kita ini sudah diselamatkan bersama dengan Kristus. Kita percaya bahwa kita disunat. Di dalam hati kita dikatakan di dalam Roma 2 ayat 28-29 bahwa bukan sunat secara lahiriah, tapi sunat di dalam hati. Bahwa dalam hati ini penuh kekejian, kekotoran, dan juga perkara-perkara yang tercemar, kenajisan, dan juga hal-hal sebagainya yang berbau dosa sudah disunat dengan apa? Oleh darah Kristus Yesus. Makanya sekarang kita hidup dengan iman percaya bahwa kita hidup bagi Kristus dan kita taat kepada apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Itulah yang perlu kita pahami bersama, bahwa kita hidup dalam hukum Kristus, hukum kasih. Makanya di dalam Matius 22 kalau tidak salah ayat 30-39 dikatakan adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kemudian kasihilah sesamamu. Jadi kita hidup sekarang zaman anugerah, zaman daripada Kristus Yesus. Kita di bawah tuntutan hukum kasih. Makanya Bapak Ibu dengan saya harus saling mengasihi satu dengan yang lain, sebagai bentuk bahwa kita adalah anak-anak Allah yang hidup. Bahwa kita ini bukan lagi anak-anak buangan, anak-anak yang terlantar, ataupun orang-orang yang dahulu manusia-manusia lama yang tercemar, yang najis oleh dosa. Tetapi kita adalah sebagai anak-anak Allah yang hidup. Kita adalah anak-anak kerajaan yang daripada Kristus Yesus Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita bersama, Bapak Ibu jangan lupa selalu ingat perkataan dan ajaran Kristus Yesus, bahwa Kristus Yesus itulah kebenaran bagi kita. Dia yang telah menunjukkan dan melengkapi daripada hukum Taurat ini, sehingga kita tidak lagi berpegang kepada tuntutan hukum Taurat,
tetapi kita berpegang kepada hukum-hukum yang disampaikan oleh Kristus Yesus, yaitu hukum tentang kasih. Dan biarlah dalam kehidupan kita bersama ini, dimanapun Bapak Ibu berada, senantiasa kita melaksanakan daripada kasih kepada setiap orang, kepada sesama, sebagai pada pengajaran firman-Nya. Dan kita hidup memuliakan Tuhan dan penuh dengan iman percaya bahwa kita ini tidak akan mengalami kematian, tapi kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus di dalam kematiannya. Dan kita telah menguburkan hidup kita yang lama, manusia lama kita. Dan dikatakan oleh firman Allah bahwa kita sudah disalibkan bersama dengan Kristus, kita sudah mati bersama dengan Kristus, dan sekarang kita hidup adalah iman percaya kepada anak Allah yang hidup. Dan kita akan dilingkupi dengan segala berkat anugerah dan juga segala kebaikan dan segala apa yang ada pada Allah, yang Allah miliki. Dan tentunya kita sebagai anak-anaknya, kita akan mendapat perhatian khusus. Allah merasakan sebagai seorang bapak, dia akan merasakan, dia peduli kepada anak-anaknya. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kasih Kristus luar biasa. Kasih Allah itu sangat dahsyat di dalam Yesus Kristus mengasihi Bapak Ibu dengan saya. Percayalah dan hiduplah benar di hadapan Allah. Salibkan hidupmu, salibkan kedaginganmu, salibkan egoismu, salibkan daripada keduniawianmu. Hiduplah benar di hadapan Allah Bapa, hiduplah benar sesuai dengan perintah-perintah Yesus Kristus. Maka lihatlah bahwa Allah itu luar biasa bagi setiap orang yang percaya, yang melakukan firman-Nya. Nah, kembali kepada firman Allah. Kristus tidak meniadakan ataupun dia menghilangkan hukum Taurat, tetapi dia melengkapi, dan dia melengkapi, menggenapi dan melengkapi, sehingga dia pun melakukan hukum Taurat, tetapi dia sudah melengkapinya atau menyempurnakannya dengan hukum kasih. Jadi kita, sekali lagi, kita tidak berpegang kepada hukum Taurat, kita berpegang kepada hukum kasih yang daripada Kristus. Karena apa? Karena kita sudah dihidupkan dengan Kristus Yesus melalui roh kehidupan yang daripada dia, yang dia curahkan atas kehidupan kita. Dan kita tidak lagi mempersembahkan korban-korban untuk pengampunan dosa dan juga dosa kesalahan, tetapi kita sudah percaya bahwa Kristus telah mati bagi kita. Dia sebagai korban yang sempurna, dan kita bukan lagi disunat dengan secara lahiriah, tapi dalam hati kita, sudah disunat dengan firman Allah daripada Kristus Yesus. Inilah yang akan membuat kehidupan kita menjadi satu keyakinan yang penuh dengan terima dengan iman. Maka kita akan hidup bahagia, penuh dengan rasa syukur, penuh dengan rasa daripada kemerdekaan daripada kehidupan beban hidup ini. Oleh karena apa? Kristus telah melepaskan beban kehidupan kita ini, bahwa kita adalah anak-anak yang dimerdekakan. Bahkan kita ini disebut sebagai anak-anak Allah. Kita bukan lagi anak buangan. Kita bukan lagi manusia yang terlantar, tercemar, najis oleh dosa. Tapi kita adalah umat pilihan Allah. Umat yang kudus. Imamat yang rajani. Bahwa kita akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Perbuatan-perbuatan ajaib. Bahkan kasih-Nya yang luar biasa. Dan inilah pentingnya Bapak Ibu dengan saya. Hidup dalam dunia ini adalah kita memuliakan Tuhan. Dimanapun kita berada dalam rumah tanggamu, muliakan Kristus Yesus. Dalam usaha pekerjaanmu, tetap mengucap syukur dalam kondisi apapun juga. Bagi kesehatanmu, tetap engkau mengucap syukur. Bahkan dalam pelayan, dalam lingkungan masyarakat sekalipun, di mana engkau berada, muliakan Tuhan dengan cara hidupmu, cara berpikir, cara perkataan, cara motivasi kehidupanmu. Sebab kita bukan lagi kita yang hidup, tapi Kristus di dalam diri kita. Kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dan sekarang kita hidup bersama dengan Dia, Sang Kekasih jiwa kita. Hari ini, besok, dan selama-lamanya, Kristus tetap bersama dengan kita. Kembali pada firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah pegang firman Allah. Kristus telah melengkapi hukum Taurat. Kita adalah umat-umat pemenang. Jangan engkau kembali kepada hukum-hukum Taurat, tetapi engkau pegang teguh hukum daripada Kristus Yesus. Tinggal di dalam Kristus, tinggal dalam firman-Nya, maka apa yang menjadi keinginan hatimu, Tuhan tahu dan Tuhan Maha Kasih. Dia akan mendengarkan. Bila mana keinginan hatimu, apa yang kau panjatkan, apa yang kau mohonkan, sesuai dengan daripada firman-Nya, sesuai dengan rancangannya sejak dari semula, maka niscaya engkau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Mintalah sesuai bagaimana apa yang kau rindukan, asalkan itu adalah sesuai dengan rancangan Allah Bapa bagi alam semesta, bagi isi dunia ini. Terpujilah nama Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Diberkatilah setiap orang yang percaya, diberkatilah kehidupan Bapak Ibu dengan saya, dimanapun engkau berada. Berkat kuasa, pertolongan Kristus, penghiburan, kekuatan, menyertai Bapak Ibu dengan saya, sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah nama Kristus Yesus. Haleluya, haleluya, amin.